Bukan cuma 10 juta, bukan cuma 10 juta warga Jakarta saja yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Mas Pramono Anung dalam 5 tahun ke depan. Tapinya nih, pastinya lebih dari 30 juta penduduk Jabodetabek. Lebih dari 30 juta orang yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka semua juga menaruh harapan yang tinggi agar Mas Pram dan Bang Dul bisa menyelesaikan banyak persoalan di wilayah aglomerasi Jakarta. Persoalan kemacetan dan transportasi Jakarta bukan cuma persoalan di wilayah provinsi daerah khusus Jakarta saja. Tapi solusinya harus juga menyangkut wilayah-wilayah penyangga di sekitaran Jakarta. Makanya pembangunan Jakarta nggak boleh berkacamata kuda dan cuma memperhatikan kepentingan wilayah daerah khusus Jakarta saja. Tapi pembangunan Jakarta haruslah memiliki solusi yang komprehensif, yang juga memperhatikan dan mendengar kepentingan dari 30 juta warga Jabodetabek. Orang yang menyadari, jarang orang yang mengetahui kalau Jakarta adalah wilayah aglomerasi terbesar kedua di dunia. Dengan jumlah penduduk mencapai 33,75 juta orang di tahun 2022, posisi aglomerasi Jakarta hanya kalah dari aglomerasi Tokyo Yokohama di Jepang, yang memiliki populasi mencapai 37,73 juta penduduk. Di bawah Jakarta ada New Delhi di India dengan 32,22 juta penduduk. Lalu ada aglomerasi Guangzhou di Cina dengan 26,94 juta penduduk dan juga Mumbai di India dengan 24,97 juta penduduk. Dari 10 wilayah aglomerasi terbesar di dunia, hanya 2 yang letaknya di luar benua Asia, yakni Sao Paulo, Brazil di urutan ke-8 dengan 23,08 juta penduduk, dan kota Meksiko di negara Meksiko di urutan ke-10 dengan jumlah populasi mencapai 21,80 juta jiwa. Jadi gimana? Kalian sekarang sudah terbayangkan besar dan padatnya wilayah aglomerasi Jakarta dibandingkan kota-kota besar lain di dunia? Jakarta ada di urutan kedua sebagai aglomerasi terbesar di dunia. Sudah pasti persoalan di Jakarta jadi sangat besar dan kompleks. Terlebih lagi Jakarta merupakan kota yang sangat beragam. Dia merupakan melting pot atau ruang pertemuan dari beragam suku, budaya, dan juga agama. Di Jakarta tidak ada suku mayoritas. Sekitar 35% populasi adalah suku Jawa yang juga sangat beragam. Lalu ada 28% suku Betawi, 15% suku Sunda, 5% Tionghoa, 3% Batak, 3% Minang, dan lain sebagainya. Jakarta adalah kota yang dipenuhi oleh pendatang, dan banyak dari mereka yang sudah beregenerasi tinggal dan mencari hidup di Jakarta. Jadi bisa terbayangkan tantangan dalam mensinergikan semua potensi bangsa tersebut? Makanya nih, seperti yang sudah kita bahas tadi, sesungguhnya bukan cuma 10 juta penduduk provinsi daerah khusus Jakarta yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul ke depan. Tapinya sekitar 33,75 juta penduduk yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka semua sangat berharap agar Jakarta dan aglomerasi Jakarta bisa ditata dengan baik dan menjadi wilayah yang nyaman sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah. Makanya nih, ke depan sudah pasti sinergi yang dilakukan oleh Mas Pram dengan para pemimpin daerah lain di wilayah aglomerasi Jakarta dengan Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Tangerang, Bupati Tangerang, hingga Wali Kota Tangerang Selatan. Sinergi yang bisa dibangun oleh Mas Pram dengan mereka bakal sangat penting dan krusial.
Dan tentunya sebagai pendukung Mas Pram dan Bang Dul di pemilihan gubernur lalu, kita gembira dengan komitmen Mas Pram buat fokus 100% bekerja dalam memajukan Jakarta. Mas Pram cuma mau memimpin Jakarta 1 periode saja. Dia cuma mau jadi gubernur Jakarta buat 1 periode saja. Komitmen ini penting. Komitmen ini bahkan sangat penting. Sebab dengan komitmen dan time frame waktu seperti ini, Mas Pram terbebas dari beban elektoral, dari beban menjaga popularitas buat menghadapi pemilu berikutnya. Tanpa ambisi buat maju di pemilihan umum berikutnya, Mas Pram bakal lebih leluasa dalam mengambil keputusan-keputusan yang semata-mata demi kepentingan warga Jakarta dan masa depan Jakarta. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Saudari Rini Widoyo, ya perihal telah dilantiknya ya calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih. Ya, ada Mas Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Tentu sudah dilantik beberapa minggu yang lalu ini menjadi hal yang bisa kita sebut tidak disangka-sangka oleh seorang Bapak Pramono Anung. Tentu dalam pidatonya juga beliau menyampaikan dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai gubernur Jakarta. Nah, tentu banyak masyarakat yang mengharapkan Pramono Anung dan Rano Karno untuk memimpin Jakarta untuk maju lebih baik ke depan. Tentu saya mendengarkan visi, misi, target-target, dan sebagainya. Luar biasa, saya nggak perlu jelaskan karena saya yakin teman-teman juga sudah mendengarkan pidato tersebut. Tapi 33 juta penduduk Jakarta tentu berharap pada Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, teman-teman, ini menjadi tantangan besar sebetulnya menurut saya bagi gubernur dan wakil gubernur yang telah dilantik beberapa minggu yang lalu, ya mungkin di setiap daerah, ya tapi kita membahas ibu kota daerah khusus Jakarta kalau sekarang ya kalau nggak salah tuh masalah banjir ya, polusi ya, mungkin lapangan kerja dan sebagainya ya, mengaktifkan kembali pasukan oren gitu ya, apa yang tukang bersih-bersih ya kalau nggak salah tuh, dan macam-macam lah. Ya tentu memang kita tahu bahwa Jakarta kan salah satu kota yang paling disorot juga sebetulnya ya. Dan ini sangat luar biasa sekali ketika ada seorang pemimpin ya, yang memimpin Jakarta itu luar biasa sekali. Nah, tapi kita melihat bagaimana sebetulnya ya penilaian teman-teman kita terkait perihal hal ini, tentu ini menjadi sebuah pemikiran baru juga nih kepada kita teman-teman. Nah, saya coba dari Suheli ya. Ini dia calon presiden 2029 Bapak Pramono Anung dan mungkin ada wakil yang akan mendampingi. Tegas, jujur, ngerti, dan sangat pintar. Mas Pram dan Bang Dul pemimpin yang bekerja dan tidak hamburkan uang yang tidak ada gunanya buat rakyat. Tidak sama dengan pemimpin Konoha yang lagi retret. Akhirnya ngerasain juga yang namanya Maxwell. Emang mantap sih, terus terpercaya apa sih ini? Iya, komentar apa pula ini ya? Bahas dong penahanan Hasto. Doa untuk Mas Pram dan Bang Dul semoga tetap amanah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. DKI adalah pertaruhan terakhir PDIP setelah gagal di Jateng 5 tahun memimpinnya. Gak benar, siap-siap aja suara makin hancur di pemilu 2019. Jadi tolong pimpinlah yang benar, jauhi korupsi dan benerin macet dan banjirnya. Hati-hati aja, memimpin Jakarta itu 10 kali lebih susah dari memimpin Jawa Tengah. Bagaimana dengan instruksi Ketua Umum yang menunda retret di Magelang? Apakah Pramdul akan ikuti perintah Ketua Umum atau tidak? Semoga Mas Pram dan Bang Rano sukses membawa kemakmuran kejayaan, bukan secara kebetulan saja. Saya pernah bercengkrama di Hotel Mulia
dengan Mas Pram di lobi hotel mulia, semoga Jakarta kota yang paling harmonis. Kok yang ditersangkakan KPK tidak dibahas di 2045 TV? Padahal petinggi partai, ada apa ini? Membenahi Jakarta tidak cukup 5 tahun, untuk itu perlu konsep yang jelas dan berkelanjutan dari gubernur yang satu ke gubernur yang lainnya. Dengan demikian, dibutuhkan riset oleh pakar dan tenaga ahli expert di bidangnya, jangan asal seruduk, jangan asal ingat loncat kayak kodok. Hasil ngacir bikin, aduh banyak kali situs-situs apa di sini ya. Ini kurang asam juga nih manusia-manusia kayak gini nih. Nah, iya, masuk, masuk. Ini ya, rawan judul memang teman-teman ya. Kalau udah menjabat, tolong amanah dan kerja nyata Pak. Kasihan rakyat Jakarta yang memenangkan Anda harus kerja keras dan penuh pengorbanan. Di Jakarta, 3% orang Batak aja udah bising banget. Sebetulnya nggak heran sih, hanya seorang Luhut Binsar Panjaitan aja udah mewakili 50% kebisingan tersebut. Setuju Pramono pimpin Jakarta hanya 1 periode 5 tahun saja. Periode selanjutnya pimpin Republik Indonesia. Juga narasi konten mengatakan bla bla bla, Pram terbebas dari oligarki. Masa sih? Nah, mungkin itu pertanyaan yang dibuktikan ke depan ya, betulkah atau tidak ya. Mungkin teman-teman ada komentar lain, ya boleh juga ya, silakan berkomentar saja. Sampaikan perspektif penilaian teman-teman di video ini. Biar nanti kita juga bisa bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar-komentar pada video-video ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan kepada pemirsa, kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.